gimana jalan keluarnya. Tetap harus kita panggil orang tuanya duduk bersama gitu lah, Iya, Bu. duduk bersama dengan orang tuanya, orang tua siswa, dan membicarakan apa solusi ke depan. Contohnya entah ada masakan dari rumah kita dijual ke sekolah, dijual di kantin sekolah, gitulah contohnya. Paling tidak meringankan Bebannya dulu. Iya, lewat kita bantu dia titipkan di sekolah jualan hasil kerja mamanya gitu ya, Bu. Iya, itulah kayak di SMP gitu, makanya teringat aku dijual mamanya lah keripik. Jadi datang Ibu Iren, semua guru-guru membeli keripik itu, laku lah tas 1 hari 100.000. Jadi 4 hari tas seminggu udah ada nanti 500.000 kan. Iya. Ya bisa di uang sekolah bulan 1 bulan. Jadi seperti itulah jadi seperti itulah dibuatinya. Jadi setiap bulan tertutupilah sekolah apanya. Kadang kan bosan juga, kadang katanya 1 hari itu hanya 50.000. Kadang berikutnya mau, kadang mungkin ganti menunya. Pernah dibawa, atau ibu tuh Iren cerita, pernah dibuat mamanya, katanya kebetulan tahu juga mamanya bikin nasi mie digoreng pakai telur. Dijualnya katanya 10.000. Adalah dapat uangnya entah 150.000 hari itu. Gitulah sampai tamat, dia udah tamat SMA. Dibuat orang itu. Caranya dijual lah di kantin gitu. Dulu ini kan kantin nggak ada. Ibu Iren dia kalau tapi seminggu tak 2 kali lah mungkin jualan terus ya kan. Jadi dibilangnya lah sama Ibu Iren, Bu, besok mamaku mau masak atau mau bikin kue lepat lah, kira-kira berapa bungkus Bu bisa aku bawa gitu. Ibu Iren lah guru SMA. Jadi mungkin kadang katanya kurang, besok bawa lagi lah sekian lagi gitu. Gitulah caranya. Udah bisa lah lunas uang sekolahnya. Oh, itu kalau yang SMA. Kalau kita, Bu, lebih ke kalau di SD kita tak panggil terus menerus, ingatkan terus menerus gitu ya kan, Bu. Satu bisa juga lah seperti ini kita bilang, nanti misalnya kalau kita udah duduk sama gitu sama orang tuanya kan, kayak orang tua siap di sini rencana kita panggil gitu. Kayak sekarang kan lagi ada belajar, entah apa kira-kira yang bisa untuk meringankan beban. Berapa modalnya kita jual di situ. Iya. Bisa juga. Cuma sama anak-anak janganlah pala si anak itu yang membawa sama kita. Orang tuanya kayak yang langsung antar gitu, entah ke security gitu. Nanti kalau si anak kan jadi beban dia. Masih kecil pun jualan ini Bu, kata kawannya nanti, ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita duduk bersama kita dengan orang tua, kita kasih solusi karena memang keuangannya lagi apa, kira-kira kami apakan opsi Bu, gini macam mana menurut Ibu. Tapi jangan si anak-anak tidak tahu. Kita buatlah jualan Ibu itu, kita jual di sini, berapa modalnya ya sebagai untung itulah untuk cicil uang sekolah. Modalnya contohnya 50.000, laku 100.000, 50.000 masih gitu. Kalau misalnya ditanyakan tantangan Ibu saat mengambil keputusan, kayak kan keputusannya misalnya seperti yang kemarin kan, Bu, kita panggil nih orang tuanya, kita ingatkan berulang-ulang. Beda hal tadi, ini masih rencana kan, Bu, kita terima nanti jualan mamanya, baru kita buat belajar. Nah, kalau yang selama ini lah, Bu, kasus-kasus di sebelumnya, apa ya tantangan yang Ibu hadapi saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mirip seperti tadi, antara kita mau adil tapi kasihan juga. Jadi tantangannya gitu ya. Iya, yang kayaknya ya ini susah ini menurut Ibu gitu, tapi tantangannya lah pada akhirnya kan harus kita putuskan kan, Bu. Iya. Apa yang aku bilang? Tantangan. Lebih ke ini mungkin ya, Bu, tetap ya apa lah bilangnya, kasihan tadi sih, tetap nurani tetap jalan gitu ya, Bu. Iya sih. Kita pun kan manusia biasanya kan, kayak mana lah aku tadi teringat aku kan aku buka yang dikasih sister itu, terus keingat si Anis sama siapa itu, teringat aku sama itu uang sekolah uang itu orang ini sampai tahu bang mobil apanya pengangkat barangnya gitu, mobil pickup dijualnya untuk masuk anaknya ini masuk SMA di sana 25 juta mahal gitu ya, Bu. 25 juta bang. Kalau misalnya adalah
kasus seperti itu kan Bu, mirip seperti tadi atau di luar dari kasus ini pun ada masalah itu biasanya langsung ibu putuskan selesaikan saat itu juga atau ibu bagaimana itu sih? Kita berdiskusi dulu lah dengan wakak kita begitu, baru kira-kira udah agak belum bisa lagi mengambil keputusan itu, kita diskusi lagi ke dirpal kita gitu. Nggak langsung mengambil keputusan lah. Yang pastinya saya selalu diskusinya sama orang ini dulu. Oh, berarti tetap harus duduk bersama ya Bu, biar nanti bersama dengan teman rekan kita biar nanti dengan sejawat kita, agar nanti keputusannya tepat ya Bu. Iya, baru kira-kira Bu adanya Bu seseorang atau faktor yang selama ini kira-kira membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Di antara teman itu pasti ada lah. Oh, yang duduk bersama tadi ya Bu ya. Bersama, dia kasih pandangan kan, tadinya kita nggak berpikir ke situ, oh bisa juga gitu. Kayak Shirley juga tadi aku tanya dia, kayak mana kita bikin siapnya sih bersama dulu kita, biar entah apa bisa yang diapakan orang tuanya, nanti apa kira-kira solusi dari mereka, baru kita tawarin nanti. Entah ibu itu masak-masak katanya, oh iya juga, tapi jangan kita bilang, jangan pada tahu anaknya, kasihan katanya. Jadi istilahnya nanti kan kalau orang tuanya mau diam-diam diantarkannya lah mie yang udah terbungkus-bungkus contohnya, ayo teman-teman ada mie di kan. Yang terakhir lah Bu, semua hal yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu mengambil keputusan, baru duduk bersama tadi dengan rekan kerja dalam membantu keputusan, apalah Bu pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu, cara Ibu juga mengambil keputusan, dari situ semua lah Bu. Pelajaran yang kita ambil sih dari awal itu kita ingatkanlah ke orang tua, begitu contohnya mau mendaftar, mungkin karena biaya kita kan agak besar, kita ingatkan ke orang tua bahwa uang sekolah agak apa di sini ya Bu, dan pembayarannya sampai batas bulannya atas setiap tanggal sekian gitu. Jadi misalnya ada penundaan sebulan ini, jangan sampai lewat lagi lah bulan satu bulan sampai 2 bulan gitu, jangan sampai bertumpuk gitu. Macam mana bahasanya, 1 bulan udah tetap kita kejar, udah lewat bulannya 1 bulan ini tetap kita kejar, biar jangan sampai ber3 bulan atau sampai panjang. Jadi banyak gitu. Tunggakannya gitu ya. Jangan sampai banyak tunggakannya gitu, tetap kita panggil dia gitu. Oh, berarti dari awal diberi penjelasan jelas lengkap ya Bu. Kita jelaskan dari awal bahwa pembayaran uang sekolah itu setiap tanggal 15 ya gitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sukses Ibu juga dalam setiap pengambilan keputusan. Halo, selamat siang juga Ibu Marta. Iya, terima kasih Bu untuk kesediaannya memberi waktu hari ini untuk saya wawancarai sesuai janji kita beberapa hari yang lalu. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Wah, saya senang dengan semangat-semangat sepertinya Bu. Iya, mungkin sebelum kita mulai di sesi wawancaranya, mungkin Ibu boleh perkenalkan diri, nama dan mungkin asal sekolahnya serta jabatan Ibu di sekolah Ibu Bu. Ya, terima kasih Ibu Marta. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Wanti Priskani Silalahi. Unit kerja saya di SMK Raksana 2 Medan. Jabatan saya sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Oke Ibu, terima kasih. Iya, kita langsung masuk saja Bu di sesi wawancara kita. Sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu Bu. Jadi tujuan dari wawancara yang saya lakukan bersama Ibu ini, saya ingin mengambil data terkait dengan kegiatan saya sebagai seorang guru penggerak. Ada tugas yang harus saya penuhi, yaitu mewawancarai salah satu pemangku kepentingan, boleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, terkait bagaimana Ibu di sekolah SMK Raksana dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang ada pada siswa ataupun di sekolah. Jadi nanti topik utama kita ini pun namanya, istilahnya adalah dilema etika. Bagaimana kira-kira keputusan yang bisa Ibu ambil ketika Ibu diperhadapkan pada 2 pilihan kasus misalnya, atau ada beberapa kasus-kasus tertentu yang mungkin ada di sekolah Ibu, di sekolah saya tidak ada, begitu
sebaliknya. Gitu ya Bu? Iya. Oke, baik Bu Marta. Saya tanyakan Bu, bagaimana ya kira-kira menurut Ibu kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu jika dikaitkan dengan dilema etika yang sudah saya ceritakan tadi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Marta. Ya, kalau di masalah di sekolah kami ini, yang pertama itu adalah dilema ketika siswa terlambat. Ya kan, ada juga siswa yang terlambat itu bukan karena dia unsur sengaja, tetapi karena tuntutannya. Misalnya dia harus bangun pagi cepat, gitu kan, karena malamnya dia bekerja. Jadi itu merupakan suatu dilema. Sementara teman-temannya yang harus diwajibkan untuk tepat waktu masuk ke sekolah. Jadi cara yang pertama sekali saya panggil itu adalah siswanya. Jadi saya sebagai guru juga dan menjabat di bidang kesiswaan, saya bertanya, saya panggil secara saya katakan dari hati ke hati lah, apa masalahnya sebenarnya di keluarga. Nah itu dia. Jadi apa solusinya dan bagaimana cara kami untuk mengatasinya supaya anak tersebut tidak terlambat kembali. Karena kalau kita biarkan sementara temannya, kenapa saya tidak terlambat, dia terlambat. Itu menjadi juga masukan untuk saya juga di bidang kesiswaan. Itu dia. Oh iya, berarti Bapak Ibu guru, terkhusus Ibu sebagai wakasih bidang kesiswaan perlu melakukan pendekatan ke siswa ya. Seperti itu. Okay. Iya. Kemudian kira-kira ketika ada nih kasus-kasus di sekolah Ibu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalnya kan Bu, tentang ini contoh kasusnya sih, tapi kalau misalnya ada di sekolah Ibu mungkin bisa nanti lebih dijelaskan. Kita tahu kan Bu, ada misalnya tunggakan uang sekolah, pasti setiap sekolah punya peraturannya, kalau sudah lewat dari sekian bulan tidak dibayar-bayar, ada konsekuensinya. Kemudian di saat bersamaan mungkin ada ujian nih, sekolah kita melaksanakan ujian. Jadi Ibu mungkin dilema antara kasih ujian tidak ya, padahal uang sekolahnya belum beres. Tapi nggak dikasih nanti ujian, bagaimana dengan nasib sekolahnya atau hasil belajarnya? Mungkin bisa Ibu ceritakan terkait kasus yang mirip atau mungkin persis seperti yang saya berikan tadi contohnya Bu. Oh iya, terima kasih Bu Marta. Iya benar. Jadi selain terlambat, kasus yang dihadapi siswa dan guru juga ada beberapa kasus yang seperti Ibu katakan tadi, itu adalah tentang keterlambatan membayar SPP ya. Jadi misalnya ada siswa yang terlambat, itu dilihat dulu berapa bulan kasus tentang uang SPP-nya belum dibayarnya. Contoh kalau 1 bulan kasus tidak dia membayar uang SPP, itu kita tanya kepada siswanya, coba orang tua menghubungi wali kelas. Jadi pertama sekali itu dia misalnya di kelas berapa? 10 akuntansi. Berarti dia anak tadi harus mengatakan kepada orang tuanya menghubungi wali kelas, membuat janji. Itu untuk 1 bulan boleh diberi ujian. Sementara untuk yang di atas 1 bulan, misalnya 3 bulan atau 4 bulan, harus dipanggil terlebih dahulu. Itu adalah orang tua dari si anak. Apa masalahnya? Kenapa beberapa bulan uang sekolah tidak dibayar? Jadi diundang, dihadapkan kepada wali kelas dan saya sudah. Kemudian saling mendekatkan diri apa masalah yang terjadi. Kemudian sudah mendekatkan diri mencari solusi, dibuatlah kesepakatan bersama. Misalnya tidak bisa membayar lunas secara misalnya 4 bulan tadi atau beberapa bulan tadi, ya minimal dibayar dulu 2 bulan, baru bisa mengikuti ujian. Mengapa demikian? Sementara nanti ada siswa yang sudah membayar uang sekolah sampai lunas. Kenapa saya bayar yang uang sekolah sudah lunas, sementara teman saya ada beberapa bulan tidak membayar? Itu diadakan pertanyaan di dalam hati siswa tersebut. Iya. Jadi kalau sudah sama-sama duduk bersama, jadi kalau ditanya ya masalah si teman kamu dengan keluarga teman kamu itu adalah suatu masalah. Jadi kita mencari solusi
apabila anak tersebut bertanya bagi siswa yang sudah lunas membayar sekolah, itu dia. Jadi dibuat janji, misalnya kapan dibayar, kemudian misal bayar di tanggal 24 Oktober, di tanggal 23 nanti saya mengingatkan atau wali kelas mengingatkan kepada si anak dan orang tua, ibu sudah ibu waktu pembicaraan kita waktu yang lalu ibu membuat janji di tanggal 24. Jadi di tanggal 23 kita ingatkan kembali orang tua dan siswa. Begitu, Bu. Oke, terima kasih untuk penjelasan lengkapnya, Bu. Berarti harus duduk bersama ya, Bu, diskusi guru, wali kelasnya, bahkan orang tua siswa juga dipanggil. Iya. Kita lanjutkan ya, Bu. Kira-kira hal-hal yang selama ini Ibu tadi mengambil keputusan, tantangannya saat pengambilan keputusan kira-kira apa ya, Bu? Saat Ibu memutuskan harus memberi waktu tenggat ya tadi mungkin sekitar beberapa bulan, pembayarannya dikasih waktu. Kira-kira tantangan yang Ibu hadapi saat mengambil keputusan itu memberikannya ke orang tua siswa apa kira-kira? Iya, yang pertama itu adalah tantangannya. Yang pertama, anak pasti akan saya katakan merasa ada kecewa gitu kan. Saya memang terlambat bareng sekolah gitu kan. Jadi rasa kecewa itu ada. Jadi dari situ kita motivasi. Jadi sebagai guru sekaligus saya di bidang kesiswaan itu memberi motivasi itu kepada kepada siswa yang terlambat misalnya membareng sekolah, SPP dan sebagainya. Memberi motivasi itu sangat berat. Mengapa? Iya. Di lain dari sisi itu ada kan teman-temannya yang memberi saya katakan dukungan yang lain. Jadi yang pertama saya katakannya mencari solusi yang tepat biar temannya bisa mengikuti mata pelajaran, kemudian bisa mengikuti ujian. Tantangan tersendiri untuk guru mengatasi pendekatan kepada si anak. Oke, Bu, iya, terima kasih juga untuk penjelasan lengkapnya terkait tantangan yang Ibu hadapi. Ya, saya yakin sih Ibu bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah banyak mungkin tantangannya yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan. Jika saya kaitkan ke yang pertama, saat pengambilan keputusan ada nih masalah di sekolah, baik siswa ataupun kasus-kasus di kelas Ibu sendiri yang Ibu tangani. Apakah saat itu kira-kira ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada Ibu jadwalkan waktu berikutnya nanti kita selesaikan, atau mungkin ada pakai prosedur nih harus dilihat dulu buku-buku panduan baru diselesaikan, atau langsung saat itu juga, atau ada koordinasi dulu dengan yang lain? Bagaimana kira-kira Bu di sekolah kita? Ya, pertama sekali kita harus melihat prosedur yang sesuai dengan yang tata tertib yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Pertama, kita lihat bagaimana, ya kan? Sudah kita lihat. Yang kedua itu adalah memberitahu kepada anak bahwasanya masalah kamu demikian. Jadi pihak sekolah atau guru mengundang orang tua si anak. Saya memberi jadwal kepada anak, misalnya kapan orang tua bisa datang ke sekolah, karena ibu selalu ada di sekolah. Kalau saya nanti membuat jadwal, mana tahu nanti orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, jadi kita harus menyesuaikan jadwal. Tapi sepenuhnya kepada siswa, kapan bisa orang tua datang, secepatnya. Itu paling lama misalnya 2 hari. Itu dia, Bu. Kemudian setelah datang nanti ke sekolah, dan saya panggil guru BK sama wali kelas, ya, dan guru BK itu memang harus wajib ada. Jadi saling bekerja sama. Wali kelas, guru BK, saya. Nah, itu dia. Jadi orang tua dan anak jadi bersama, duduk bersama dan mencari solusinya. Itu dia, Bu. Oke, Bu, berarti kembali lagi tetap harus dilihat dulu tata tertib sekolah yang baku, kira-kira poin-poin seperti apa yang perlu diperhatikan dalam mengambil
penyelesaian masalah, kemudian juga tadi pastinya ditanyakan dulu masalahnya ke siswa, diajak duduk bersama supaya jelas ya, supaya tidak salah dalam pengambilan keputusan. Oke Bu. Kemudian yang berikutnya Bu, kira-kira saat Ibu nih mengambil keputusan, adalah keputusannya bahwa siswa harus seperti ini konsekuensinya. Ada nggak kira-kira Bu faktor atau mungkin seseorang yang membantu atau memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan? Apalagi kayak seperti tadi Bu, di satu sisi dikasih ujian, tapi di sisi lain ada nih tunggakan uang sekolahnya belum beres, dilema kan Bu. Nah kemudian ketika Ibu dapat memutuskan keputusannya nih, si anak tetap bisa ujian, ada nggak orang atau faktor yang mempermudah Ibu bisa menyelesaikan, memberikan keputusan yang tepat? Iya, terima kasih Bu. Iya, itu adalah keputusan dari kepala sekolah. Jadi sudah duduk bersama, kesimpulannya sudah disepakati. Jadi yang menjadi kunci utama itu adalah kepala sekolah. Ya, jadi kami dapat berbincang sama kepala sekolah. Seperti ini Pak permasalahannya. Udah dijelaskan semua permasalahannya. Jadi kepala sekolah yang mengambil keputusan. Jadi selama di sini ya diberi keputusan dengan yang baik, boleh mengikuti ujian tetapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Oke Bu, iya, berarti tetap harus berbicara dan bersama dengan kepala sekolah tentunya. Jadi berarti kepala sekolah memiliki peran penting juga dalam pengambilan benar. Mungkin yang menyampaikan hasil bidang kesiswaan ataupun wali kelas. Oke Bu. Yang terakhir Bu, mungkin ini sekaligus penutupnya. Dari tadi semua yang kita bicarakan, Ibu juga menyampaikan bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Kira-kira seperti pesan moral yang kami lah atau saya itu sendiri. Iya, terima kasih Bu Marta. Yang bisa saya beri kesimpulan tersebut adalah harus lebih banyak belajar mengenal karakter siswa, karena 10 siswa 10 memiliki karakter yang berbeda, tidak mungkin sama. Jadi apapun bagaimanapun berapapun jumlah siswa, bagaimanapun karakternya, tetap selalu guru harus melakukan pendekatan karakter. Dengan cara pendekatan kita tahu masalah siswa. Dengan cara pendekatan kita dapat mencari solusi yang baik. Dengan pendekatan kita sebagai guru lebih dapat menjiwai bagaimana masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga, bukan hanya di sekolah. Itu dia. Begitu Bu. Oke Bu, iya terima kasih. Berarti bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran penting dari pengalaman Ibu mengambil keputusan harus tetap mengenali si anak dulu ya Bu, karakternya. Tidak hanya karakter yang di sekolah, karena yang di rumah pun bisa terbawa ke sekolah lewat perilakunya ya Bu. Iya, jadi biar agar nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan ketika si anak dihadapkan pada kasus-kasus tertentu. Iya. Terima kasih Bu Wanti untuk waktu dan kesempatannya. Sukses sekolah Ibu di SMK Raksana. Salam kepada Bapak Ibu guru juga di sana. Terima kasih sekali lagi Bu. Selamat siang ya Bu. Terima kasih Bu Marta. Selamat siang.